Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Herudin di channel saya Rida Jaya Motor. Kali ini saya mau update lagi ke teman-teman mengenai kasus motor Aerox yang susah nyala, bahkan tidak mau nyala sama sekali. Terkadang di starter seperti ini hanya ada bunyi cetek-cetek, bro. Tetak, 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 tetak di bagian bendik starternya, ya. Bagian bendik starternya, ya. Dengan kode error di situ 12. Bagaimana cara pengecekan 12? Kalau untuk Honda kan biasanya kalau kita kunci kontak on seperti ini nyala, ya. Kalau dia ada kode, kalau dia menimbulkan kode 12, dia akan kedap-kedip. Kalau Yamaha enggak, nyala aja begitu. Tandanya dia ada masalah. Bagaimana kita ngeceknya? Kita harus menggunakan diagnosis tool untuk memastikan kode 12 itu. Jadi teman-teman agak ribet sebenarnya kalau untuk teman-teman yang berkendala masalah alat, ya. Jadi kode 12 ya. Saya udah cek kodenya 12, nanti saya perlihatkan ke teman-teman. Oke. Nah, untuk kode 12 ini masalahnya yang ada pada Aerox itu bermasalah pada sistem starter, ya. Sistem starter untuk Aerox 155 updatean ya. Varian 155, sistem starternya ini bukan sistem starter seperti biasanya, bro, ya. Seperti NMAX dia menggunakan dinamo starter. Kalau enggak, kalau yang bagian untuk Aerox ini dia menggunakan sistem generator untuk membangkit starternya. Jadi dia punya sistem SMG, kalau enggak smart motor generator. Jadi untuk membangkitkan tenaga listrik ini dari spool ini juga, bro, yang di belakang radiator, ya. Belakang radiator itu dari spool, dari magnet itu juga untuk membangkitkan tenaga listrik. Di situ juga untuk membangkitkan tenaga putaran. Jadi tenaga putaran itu dibangkitkan kembali melewati kinerja dari sistem regulator dengan ECU, ya. Feedback sama seperti Vario starter halus, sama seperti Scoopy starter halus, cuman dia punya teknologi yang berbeda antara Honda dengan Yamaha. CKG starter kalau dari Honda. Oke. Nah, biasanya masalah kode 12 itu terjadi akibat kesalahan pengguna ya, teman-teman, ya. Biar saya review sedikit. Untuk sistem starter di Aerox, penjemperan lampu atau pemasangan saklar lampu seperti ini tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena pada saat motor ini hidup, sistem starter yang digunakan, sistem kelistrikan yang dihasilkan itu sangat besar, ya. Sangat besar. Apabila sistem kelistrikan yang dihasilkan sangat besar, bebannya terputus, ya, dengan mematikan lampu depan. Bagian lampu depan ini dimatikan, pada saat siang hari. Jadi otomatis bebannya itu hilang toh. Ya, kalau bebannya hilang berarti bagian soket-soket seperti di dalam sini, nanti tak tunjukin, soket itu akan mudah terbakar jika beban listrik yang besar itu tidak dialirin ke bagian sistem aksesoris di motor, ya. Makanya desain kelistrikan di motor Yamaha itu sudah sangat bagus, sudah sangat efektif. Hanya saja modifikasi yang terkadang salah, yang terkadang benar, menurut si pengguna benar, ternyata salah, ya. Itu efeknya. Dan yang kedua adalah efek dari korosif air, ya. Saya tunjukin aja kasusnya, teman-teman, ya. Untuk Aerox soket DLC-nya ada di bawah jok dekat aki, bro. Dan tidak seperti Yamaha yang bisa dijemper manual. Kalau Yamaha kan bisa dijemper manual, kalau ini nggak bisa. Kalau untuk Yamaha, kalau untuk Honda bisa dijemper manual, kalau untuk Yamaha nggak bisa. Oke. Untuk di TC nya dulu, ya. Tar awan, kunci kontak on.
ya, kunci kontak on. Teman-teman bisa lihat untuk DTC ID-nya, detek untuk masalahnya ini ada ialah kodenya 12. 12 ya, seperti saya katakan tadi. Kalau kita tidak menggunakan alat ini, kita nggak tahu kerusakannya di bagian mana. Karena kenapa? Untuk Yamaha itu tidak akan berkedip kode check engine-nya, bro. Susah untuk berkedip. Dia berkedip pada saat kondisi mesin hidup, tapi kalau kunci kontak on nyala gitu aja kalau ada trouble, ya. Itu sulitnya. Jadi harus menggunakan alat diagnosis tool untuk trouble kerusakannya. Nah, dari sini kita udah bisa pastikan sistem apa yang kita lakukan perbaikan. Berarti di bagian sistem power di SMG-nya, smart generator starternya, ya. Itu yang akan kita lakukan pengecekan. Jalur kabarnya dari bagian ECU sampai dengan ke spoolnya. Oke. Penjelasan saya singkat padat ya, supaya teman-teman nggak pusing. Teman-teman tuh biasanya carinya tuh masalahnya kalau motor air nggak bisa starter apa gitu. Tapi kalau untuk penjelasan detailnya tentang ilmu pengetahuan tentang sistem starternya, ya saya rasa nggak perlu saya jelaskan panjang lebar, nanti terpusing ya. Jadi kita coba buka bagian bagasinya, baru tak lihatkan untuk bagian sistem starter yang bermasalah. Connect juga ke masalah yang lain seperti sistem kelistrikan. Oke. Ntar kalau kamu mau kesini aku cekkan. Kamu udah bawa motormu kayak mana? Saya mau cek. Kemarin aku sini Pak, udah ada. Tutup. Iya, ada sih orang tidak ada. Jalan-jalan kok, masa kerja terus. Oke. Wow. Keras amat ya.
Oke. Jadi kita perbesar ya, zoom. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Pecahannya, bro. Di bagian soket ini terbakar. Ya, ini kasus ini saya teringat pada kasus yang pernah saya upload ke teman-teman, kasus Scoopy. Sama, dia menganut sistem smart generator juga ya, Chicago starter ya. Ya, tidak menggunakan dinamo starter. Jadi generator untuk membangkitkan start awalnya itu, starternya, sistem starternya yaitu generator itu juga gitu loh. Generator pembangkit untuk pengisiannya juga. Pembangkit awal, setelah dia hidup, dia merubah arus untuk sistem pengisian. Setelah kondisi mati, untuk start awalnya dia untuk membangkitkan tenaga putaran untuk start awal engine. Ya, karena yaitu sulitnya untuk Aerox ini tidak ada sistem engkol, nggak pakai engkol, bro. Nah, kalau untuk Nmax dia ada dinamo starternya di sini. Kalau untuk Aerox nggak ada. Untuk SMG-nya nggak, untuk Aerox yang tipe SMG smart motor generator itu nggak ada, ya. Oke. Ini kebakar nih, bro. Ini efek dari kelebihan beban. Maksud kelebihan beban, kurangnya beban. Jadi sasarannya soket. Akhirnya soketnya yang panas. Jadi nggak ada sasaran beban untuk pengisian untuk sistem yang besar, pengisian yang besar ini dan arus listrik yang besar itu nggak ada sasarannya, ya. Akhirnya soketlah yang terbakar. Itu yang perlu teman-teman pahamin. Wah, ini mantap kelihatannya, kayak kelem ini. Bentar. Ini sudah saya buka teman-teman dengan berusaha keras karena dia seolah terlem ya, karena terbakar posisinya ya. Ini yang membuat kadang bisa, kadang enggak starternya, kadang nyantol, kadang enggak. Karena ini udah terbakar. Bagian skunnya ini udah mengalami korosif ya. Secara otomatis udah ada efek panas di sini. Efek panas kebakar. Ya. Nih. Oke. Nah, bagaimana cara ngakalinya, ngatasinya, bro? Karena soket seperti ini sangat susah dijual. Sangat susah karena satu set sama kabel body, nggak ada orang jual soket ini. Solusinya seperti apa ya? Mau nggak mau kita sambung langsung atau kita modifkan soket yang kaki 3 yang agak besar, bisa juga. Ntar next saya lihatkan ya, bro ya. Ini saya mau potong dulu, tak bersihkan semua. Oke, brother, tak sambung dulu, tak sambung lagi ya. Sorry tadi tak skip. Kenapa? Karena saya melakukan penyambungan pada bagian kabel ini ya. Tapi mudah banget kok. Trik nyambungnya mudah banget, bro. Jadi soket yang tadi terbakar itu kita lepas. Soket yang terbakar tadi kita lepas. Jadi kita lakukan penyambungan dengan menggunakan fitting kabel seperti ini ya. Fitting kabel ya, banyak kok dijual di mana-mana nih, bro. Jadi kabelnya kita lepas spoolnya yang lama, baru kita lakukan penyambungan seperti ini. Tapi fitting kabelnya jangan sembarangan. Usahakan fitting kabelnya harus lebih besar daripada diameter kabelnya supaya resistensinya tidak besar. Kalau fitting kabelnya ini kecil, terpaksa masuknya kabel ya, resistensinya di sini besar. Kita menghindari resistensi atau tahanan yang besar di sini supaya tidak akan terjadi model soket kebakar lagi untuk kesekian kalinya ya. Dan saran saya selepas dari itu jangan pernah lagi melakukan modifikasi yang nyeleneh, bro ya. Jangan sembarangan. Kalau nggak tahu nggak usah dilakukan modifikasi seperti itu. Itu khusus untuk pengguna Aerox ya, dengan sistem di elektriknya dia mengandung sistem SMG ya, smart motor generator. Oke. Nah, akinya kita pasang, kita tes dulu, bro. Di kontak on. Oke, starter. Langsung jreng. Tanpa ada efek terlambat, starternya langsung jreng, nggak ada efek hambatan listrik seperti tadi ya. Jadi nanti setelah ini kita akan bungkus ulang kabel ini, kita rapikan kembali, posisi kapnya kita pasang kembali, bro ya. Posisi kapnya kita pasang kembali, setelah itu selesai. Itu aja dari saya, bro.
Jadi untuk kali ini saya nggak tunjukin ke teman-teman bagaimana cara pasang kap dan lain sebagainya. Inti masalahnya aja saya reviewkan ke teman-teman. Jadi bisa dijadikan bahan pembelajaran buat teman-teman para pengguna aerox, buat teman-teman mekanik pemula ya. Kalau yang ahli kan nggak usah bro. Kalau yang ahli kan sudah pinter. Oke bro. Kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.